BTTH Kaisar Api, episode 87. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Batuk, batuk. Beberapa suara batuk keras juga terdengar perlahan. Jelas, penyebaran klon juga memberikan dampak besar pada Raja Xuanling. Aku tidak menyangka bara bambu ini bisa selamat dari ledakan dahsyat itu, dan kekuatannya sungguh mengerikan. Jika aku membiarkan ini terus berlanjut, ini pasti akan menjadi kekhawatiran besar dalam rencanaku di masa depan. Di antara keluarga kerajaan Xuanling, di aula paling mewah di kota kekaisaran, sesosok perlahan membuka matanya, lalu berkata. Di pintu masuk aula utama, 3 karakter besar cemerlang dari aula Jingluan juga perlahan tergantung di sana. Di dalam aula juga tampak cemerlang, dan ada beberapa anak tangga di aula, perlahan-lahan bergerak menuju singgasana di puncak aula. Pada saat ini di atas singgasana, seorang pria yang mengenakan pakaian mahal perlahan membuka matanya. Hanya ada 2 orang di aula saat ini. Satu orang adalah Raja Xuanling yang duduk di atas tahta. Adapun orang yang satunya lagi, dia duduk di samping singgasana, dengan tenang dan diam, lalu memegang sebuah kipas Bingyu. Sekujur tubuhnya menampakkan aura keanggunan dan kebijaksanaan. Sekilas dia tahu bahwa itu pastilah orang terkenal di samping Raja Xuanling. Dia menatap Raja Xuanling dengan lembut. Raja, kau harus memperhatikan tubuhmu, perjalanan avatar jarak jauh seperti itu juga sangat melelahkan, kata pria tampan dengan kipas bulu di sampingnya. Aku tak menyangka dewa perang tak terkalahkan di paviliun dupa pembakaran, Sujin, ternyata tidak mati. Ini sungguh di luar dugaanku. Raja Xuanling pun membuka matanya, lalu melirik sosok di sebelahnya, dan berkata. Jelas terdengar nada mencela dalam suaranya. Bagaimana mungkin, Sujin itu tidak mati? Pria di samping Raja Xuanling itu mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, dan yang membuatnya semakin tidak percaya adalah Raja Xuanling di depannya benar-benar memelototinya. Raja Xuanling sekarang adalah penguasa keluarga kerajaan Xuanling, dan Wenzi juga tahu bahwa meskipun dia adalah orang kepercayaan Raja Xuanling, tidak dapat dipungkiri bahwa Raja Xuanling memiliki pemikiran lain. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, pengepungan dan penindasan dewa perang yang tak terkalahkan, Sujin, direncanakan oleh Raja Xuanling dan dikendalikan oleh Wenzi. Saya ingat 100 tahun yang lalu, Raja Xuanling dipukuli oleh Sujin dan melarikan diri. Jadi dia dibenci oleh Raja Xuanling, jadi dia dikepung dan ditindas 100 tahun yang lalu. Sekalipun Raja Xuanling tidak ambil bagian dalam pengepungan, dia tahu tentang barisan besar pasukannya. Seorang kaisar tempur bintang 9 dan 2 kaisar tempur bintang 8 mengepung bara bambu ini. Saat itu, kekuatan Sujin bahkan belum mencapai Do di bintang 8. Bagaimana mungkin barisan yang begitu mengerikan itu bisa gagal? Terlebih lagi, Raja Xuanling juga cukup tertekan. Ketiga orang yang diberangkatkan pada awalnya adalah anggota keluarga kerajaan Xuanling mereka, dan mereka belum kembali hingga sekarang. Wenzi, katamu, apa sebenarnya masalah ini? Raja Xuanling pun menatap Wenzi sambil tersenyum dan berkata, sekarang, masalah ini hanya bisa diserahkan kepada Solomon. Prioritas utama adalah Wang, terobosanmu dalam Dosian. Wenzi ikut tertawa, lalu berjalan ke sisi Raja Xuanling dan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Benarkah? Ekspresi omelan Raja Xuanling barusan menghilang setelah bisikan Wenzi. Pada saat ini, ada juga gelombang yang sangat berapi-api di murid-murid Raja Xuanling. Kalau begitu, kirimkan perintah kepada Solomon dan minta mereka mengirim seseorang untuk mengepung dan memadamkan bara bambu ini. Kalau tidak, paviliun pembakaran dupa ini akan dipimpin oleh bara bambu ini. Saat kompetisi sekte tiba, rencana mereka untuk Solomon dan dunia hantu tidak akan terwujud. Lagi pula, konon Sujin ini hanya punya kekuatan untuk menginjakkan kaki di Kaisar Do bintang 9. Raja Xuanling pun tersenyum perlahan. Ikan snipe dan kerang bersaing untuk mendapatkan keuntungan bagi nelayan. Rajaku Gaoming, Wenzi pun tersenyum perlahan, lalu mundur. Kekuatan api suci, kekuatan ular piton menelan 9 warna. Itu semua milikku. Raja Xuanling juga berkata perlahan. Di paviliun dupa terbakar, Lao Su mengakhiri pertempuran dengan klon Raja Xuanling, dan membawa Xiaoyan dan ketiganya ke keluarga kerajaan Xuanling. Meskipun sebagian besar wilayah Xuantian Sansan terlarang, dengan kekuatan dan status Su Lao, wajar saja jika ia juga menggunakan saluran ruang angkasa, yang juga merupakan solusi yang baik untuk masalah ini. Di dalam terowongan luar angkasa, Xiaoyan dan yang lainnya tidak banyak bicara,
karena mereka semua mengetahui bahwa Zhu tua ini baru saja memikirkan sesuatu sejak dia bertarung melawan klon Raja Xuanling. Di luar wilayah surga yang terbakar, seorang gadis yang tampak agak lemah lembut perlahan muncul. Apa? Bukankah ini nafas bambu tua? Kenapa kita belum bertemu? Diam-diam pergi mencari Xiaoyan yang telah memperoleh Kaisar Do peringkat ke-10. Tidak dapat menemukannya. Aku kebetulan bertemu pertempuran sengit seperti itu, dan aku melewatkannya. Gadis itu pun mengeluh, sambil menatap keluar Burning Heaven Territory dan berkata, "Hehe, gadis kecil, kompetisi sekte sudah dekat, jadi jangan terburu-buru berkultivasi. Aku tahu aku suka main-main." Sebuah suara penuh kasih juga perlahan muncul di luar Burning Heaven Territory. Tak ada celaan dalam suara itu, melainkan hanya cinta yang perlahan. "Ayah, biarkan aku keluar dan bermain. Tinggal di paviliun dupa terbakar ini setiap hari membuatku sesak napas." Setelah gadis itu selesai berbicara, ia juga menggulung lengan baju pria itu dengan kedua tangannya, dan matanya yang besar dan berair penuh dengan selera menggoda. "Hehe, aku akan membiarkanmu keluar, tapi tidak sekarang. Tunggu sampai tetua Su membawa mereka bertiga kembali dan berkultivasi sebentar, dan kompetisi di dalam sekte akan berakhir." Pria itu juga berbicara perlahan. "Janji." Gadis itu pun tampak sangat gembira, dan sesaat kemudian ia kembali ke paviliun pembakaran dupa dan menghilang tanpa jejak. "Hei, sungguh bukan gadis yang baik untuk tinggal." Pria itu sebenarnya Liu Ping, wakil kepala kuil Tiandian. "Hehe, aku sungguh iri padamu karena punya putri seperti itu." Mu Suzi juga muncul perlahan, lalu melirik gadis cantik yang menghilang tanpa jejak. "Apa yang membuat Anda iri?" Gadis ini tahu dia selalu bermain-main sepanjang hari. Kalau bukan karena bermain-main, kekuatannya saat ini pasti sudah mencapai level itu. Liu Ping, wakil kepala kuil Tiandian, juga geram, tetapi Mu Suzi juga tahu bahwa ini hanyalah ketegasan seorang ayah. Dunia luar tidak begitu damai. Gadis ini kalau keluar dengan temperamen seperti ini, dia juga jadi takut. Mu Suzi pun menggeleng khawatir. Memang, dunia luar tidak lebih baik dari paviliun dupa bakar kita. Di paviliun dupa bakar, dia adalah putri kecil yang sangat dihormati dan memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan untuk membantunya, tetapi jika dia keluar, aku tidak tahu apakah dia sanggup menghadapi keterpurukan ini. Saat ini, Liu Ping masih memiliki sedikit keagungan sebagai pria kuat, dan sebagian lagi hanyalah kekhawatiran seorang ayah terhadap putrinya. Tapi tenang saja, setelah sekian lama, masalah di sekte ini sudah beres. Biarkan orang-orang di 3 aula keluar bersama, agar kami bisa mengurus mereka, kata Mu Suzi perlahan. Istana manusia Anda tampaknya telah menemukan harta karun kali ini. Xiaoyan, orang ini ternyata disukai oleh tetua Su. Kepala istana surgawi juga berbicara perlahan. Mendengar ini, Mu Suzi juga tertawa pelan, lalu dia tidak banyak bicara, menatap langit di luar paviliun dupa terbakar. Tempat yang paling padat penduduknya di Universitas Xuanling 6 adalah Xuantianshan, tetapi wilayah Xuanshantian juga cukup luas. Bagian utara Xuantiantian adalah tempat di mana 9 sekte utama dan banyak sekte ditempatkan, dan 9 gunung, di mana energi kaisar sangat kuat, juga ada di sini. Adapun keluarga kerajaan Xuanling, lokasinya berada di tengah-tengah Xuantianshan. Untuk menahan ekspansi dan invasi keluarga Medusa, keluarga kerajaan Xuanling harus menginvestasikan banyak tenaga kerja dan sumber daya material setiap tahun untuk penempatan pertahanan. Lagi pula, drama keluarga Medusa, racun, dan beberapa cara liciknya sulit untuk dilawan. Bagian timur Xuantiantian merupakan daerah gurun tak berujung, dan banyak anak sungai dari keluarga Medusa yang hidup kembali. Karena tubuh utama keluarga Medusa terdiri dari ular dan kalajengking, hal ini pula yang menyebabkan nama mereka berdarah dingin. Namun, tinggal di gurun yang sangat panas jelas bukan hal yang baik bagi keluarga Medusa, itulah sebabnya keluarga Medusa ingin menyerang keluarga kerajaan Xuanling. Karena keluarga kerajaan Xuanling terletak di tengah-tengah Xuanshan, jika klan Medusa di timur Xuantian ingin memperluas wilayah mereka atau pindah, mereka harus melalui keluarga kerajaan Xuanling, yang telah menyebabkan situasi di antara keduanya. Adapun bagian selatan Xuantiantian, konon merupakan wilayah perbatasan selatan seluas 100.000 km persegi yang tidak berpenghuni, di mana terdapat banyak legenda indah dan rahasia yang tidak diketahui. Di sebelah barat Xuantiantian, adalah dunia Warcraft. Sabu-sabu, sosok 4 orang berjajar perlahan muncul dari titik cahaya. Ikuti aku, kata lelaki tua yang memimpin tim itu perlahan. Ya, ketiga orang di belakang juga menjawab pada saat yang sama. Jika diperhatikan lebih dekat, orang-orang ini adalah 4 bambu tua yang pergi ke keluarga kerajaan Xuanling dari paviliun dupa terbakar.
Jarak antara keluarga kerajaan Xuanling di tengah dan sekte utara juga konstan, tetapi dengan orang kuat Zulao, perjalanan sehari datang ke keluarga kerajaan Xuanling dalam sekejap mata. Apakah itu keluarga kerajaan Xuanling? Mu Yingying juga berbicara lebih dulu, menggigit bibirnya sedikit, dan kemudian apa yang terpantul di matanya yang indah adalah kota yang sangat makmur. Tembok kota yang bergelombang setinggi puluhan kaki mengelilingi kota yang makmur itu dengan erat, dan meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang konstan, mereka samar-samar dapat merasakan beberapa atmosfer yang paling tersembunyi dan kuat di kota itu. Keluarga kerajaan Xuanling terletak di tengah-tengah Santian Xuantian kita, dan tembok kota yang menjulang tinggi yang membentang puluhan ribu mil juga dibangun untuk melawan invasi keluarga Medusa. Ingatlah bahwa keluarga kerajaan Xuanling telah membayar harga yang sangat mahal untuk bertahan melawan keluarga Medusa. Jika bukan karena mereka yang mencegah keluarga Medusa di tengah 3 hari Xuantian, kitalah yang akan menderita. Bambu, pria tua itu juga berkata perlahan. Keluarga Medusa, kenapa kau merasa sangat gelisah? Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mendongak ke arah klan Medusa yang berdiri di kejauhan. Entah kenapa, hal itu membuat Xiaoyan merasa sangat gelisah. Memang benar keluarga kerajaan Xuanling telah diserang musuh sebelumnya dan sesudahnya. Mata Mu Feng terus berputar, dan dia berkata, Mu Yingying yang berada di samping, secara mengejutkan berganti dengan gaun berwarna-warni, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda dengan sempurna. Namun, Mu Yingying tidak mempedulikan kata-kata Zulao dan Xiaoyan, dan diam-diam memikirkan sesuatu. Keanehan, sesuatu sepertinya memanggilku ke sini. Mu Yingying juga mengangkat leher gioknya yang agak halus, dan menatap kota yang dikelilingi tembok setinggi puluhan meter. Kota Xuanling, keluarga kerajaan Xuanling. Keluarga kerajaan Xuanling tinggal di kota Xuanling ini. Ayo pergi, kata Penatua Zhu perlahan. Mereka berempat mengikuti satu demi satu, lalu perlahan berjalan menuju gerbang kota Xuanling. Berhenti, tolong tunjukkan identitas kalian. Di gerbang kota, seluruh pasukan ditempatkan, dan para prajurit terlatih terus berjalan bolak-balik, jelas dijaga ketat, lalu berkata kepada Tetua Zhu dan yang lainnya. Mendengar ini, Penatua Zhu tidak ragu-ragu. Lagi pula, hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan keluarga Medusa membuatnya masuk akal untuk melakukan penyelidikan yang ketat. Kemudian Zulao menjentikkan jarinya, dan pada saat yang sama, sebuah tanda kayu perak dengan 3 karakter, Pavilion Fengxiang, yang bertuliskan naga terbang dan tarian Phoenix perlahan muncul di depan beberapa prajurit, dan kemudian saat berikutnya menghilang dalam sekejap. Ini, meski hanya lewat sekejap, beberapa orang di gerbang kota tahu identitas orang di depannya. Mereka yang dapat memiliki token semacam ini semuanya adalah pemimpin di antara sekte. Gedung pencakar langit sungguhan. Berani sekali mereka, prajurit kecil ini, berani bersikap lancang. Tuan, silakan. Sesaat kemudian, prajurit itu berdiri tegap dan perlahan-lahan menunjukkan etiket standar kepada Zhu Tua. Prajurit itu menjaga etiket yang tepat, lalu memberi isyarat mengundang, dengan hormat menghadap Zhu Tua. Mereka bertiga muridku, jadi tidak masalah, kan? Tanya Zulao acuh tak acuh. Ini, para prajurit di gerbang kota juga ragu-ragu. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa ini adalah pemimpin sekte, tetapi token hanya dapat dimasuki oleh satu orang. Bagaimanapun, itu adalah pendahulu keluarga kerajaan Xuanling, kota Xuanling. Memasuki kota Xuanling tidak diragukan lagi dekat dengan keluarga kerajaan Xuanling. Jika keluarga Medusa atau orang-orang jahat lainnya masuk, dan keluarga kerajaan menghadapi rencana pembunuhan, maka itu adalah kelalaian prajurit dalam menjalankan tugasnya, bahkan 10 nyawa pun tidak cukup baginya untuk menebus dosa-dosanya. Tetapi prajurit itu tidak berani menyinggung orang tua di depannya, karena papan kayu yang baru saja dipajang oleh orang tua itu adalah papan sektarian tingkat tinggi yang sebenarnya. Hehe, tuanmu datang ke kota Xuanling kami dan membawa beberapa orang ke sana. Wajar dan masuk akal. Silakan datang ke sini. Tepat ketika para prajurit di gerbang kota tak berdaya, sebuah suara riang perlahan terdengar. Dengan sosok baju zirah yang menutupi seluruh tubuh dan memperlihatkan sepasang mata yang cerah, para prajurit di gerbang kota pun tampak lega. Gigi Harimau, pemimpin tim persiapan, seorang petarung hebat dengan kekuatan 6 bintang. Kepala resimen, prajurit yang menjaga pintu juga melihat sosok yang dikenalnya, lalu berkata perlahan, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh sosok di depannya. Senior, silakan lewat sini. Pintu masuk utama adalah jalan masuk untuk orang biasa, kata petugas itu perlahan. Zulao mendengar kata-kata itu dan memimpin Xiaoyan dan kelompoknya ke lorong lain yang tidak mencolok. Orang-orang ini pasti orang-orang dari Pavilion Fengxiang yang datang ke keluarga Kekaisaran Xuanling kita untuk berendam di kolam Kekaisaran Xuanling kali ini.
Orang yang disebut sebagai ketua rombongan itu juga berbicara perlahan. Dasar bodoh. Jika di kemudian hari Anda menemukan surat perintah dari sekte yang menganut sekte tersebut, berapapun jumlah orangnya, biarkan saja. Karakter selevel itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Setelah Huya selesai berbicara, dia juga menggelengkan kepalanya diam-diam. Jelas, para tetua yang baru saja memimpin, hanya dari napas mereka, telah menekan Huya terlalu kuat. Huya, seorang kaisar petarung bintang 6, merasakan ketakutan di lubuk jiwanya, dan kekuatan tetua itu mungkin cukup tirani. Karakter selevel ini hanya bisa ditangani oleh monster tua di keluarga kerajaan. Selain itu, perkuat upaya pemeriksaan, dan jangan biarkan orang yang mencurigakan pergi. Kudengar dari atas bahwa rajaku dan yang lainnya akan mengadakan acara besar baru-baru ini, gumam Huya. Penatua Zhu membawa Xiaoyan dan mereka bertiga keluar dari lorong yang tidak mencolok, dan apa yang muncul di depannya adalah sebuah rumah yang sangat mewah. Di bagian pertahanan, ada dekorasi yang amat indah dan beberapa celah meja sudah tersedia, dan yang paling menarik adalah wanita di dalam rumah itu. Beberapa orang dewasa, mohon tunggu sebentar, orang yang akan menyambut kalian akan segera datang. Sebuah suara merdu juga perlahan terdengar dari dalam rumah. Setelah melihat lebih dekat, ternyata itu adalah seorang wanita berseragam. Seragam wanita menonjolkan bentuk tubuhnya yang bergelombang, meskipun dia sudah berusia tertentu, kesannya masih tetap ada. Namun, ketika wanita berseragam itu menatap Mu Yingying, ada jejak rasa iri di mata indahnya, yang juga terpancar dari lubuk hatinya. Karena Mu Yingying juga mengenakan gaun berwarna-warni, tetapi dia berbeda. Meskipun keduanya memiliki alis yang sangat jarang, dan keduanya sangat ramping, mereka tidak sama. Mu Yingying memiliki kecantikan yang tak terlukiskan, seakan-akan dia dilahirkan dari seorang peri, dia tidak ternoda oleh dunia, dan wanita berseragam itu memperlihatkan sifat liar di sekujur tubuhnya, dan sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa dia telah berada di tempat seperti itu sepanjang tahun. Meski ada sedikit rasa iri, tekad untuk menaklukkan wanita itu cepat berlalu, dan momen berikutnya penuh dengan senyuman. Segera, ia menghampiri Zhu Lao, lalu mengangkat teh di atas meja dengan kedua tangannya, menyeduh teh untuk Zhu Lao, dan berkata perlahan, akhir-akhir ini, keluarga kerajaan Xuanling dan keluarga Medusa sedang berada dalam kebuntuan. Berapa lama lagi rajaku akan memimpin yang kuat untuk melawan keluarga Medusa? Aku tidak tahu mengapa beberapa orang dewasa datang ke sini. Wanita berseragam itu juga berkata perlahan, tentu saja, beberapa pesan rahasia kepada tetua Zhu tidak dapat dihindari. Bayi kecil, lebih baik kamu tahu lebih sedikit. Turunlah, kata penatua Zhu perlahan. Bang, wanita berseragam itu mendengar kata-kata itu, dan peralatan teh di tangannya langsung hancur berkeping-keping, karena dia merasakan gejolak yang sangat kuat dari suara lelaki tua tadi. Bahkan kedalaman jiwaku dipenuhi dengan rasa takut dari lubuk hatiku. Ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan wanita berseragam itu juga tahu bahwa kali ini, tampaknya dibandingkan dengan udang-udang kecil di masa lalu, tidak diragukan lagi ini adalah gunung yang besar. Ini pasti pria besar, maafkan aku. Konsentrasi dan pandangan wanita itu tidak menunjukkan rasa tidak senang, dia cepat-cepat mengemasi peralatan teh yang rusak, lalu perlahan meninggalkan rumah. Tak tahu malu, kata Mu Yingying dengan suara rendah saat dia menundukkan wanita itu dan keluar. Jelas saja, dengan temperamen Mu Yingying, dia juga cukup jijik dengan wanita semacam ini. Wanita ini benar-benar, Mu Feng juga menggelengkan kepalanya. Jelas, dia telah berurusan dengan hantu sepanjang tahun, dan dia hanya memiliki sedikit riset tentang manusia, tetapi apa yang ditunjukkan wanita berseragam Ming Liaoli sebelumnya hampir merupakan jenis transaksi kotor pada umumnya. Identitas wanita ini seharusnya tidak rendah di sini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dan melihat teknik dan nada bicaramu yang familiar tadi, kalau kau tidak punya latar belakang, kau tidak akan bertahan lama di sini. Xiaoyan pun berkata sambil berpikir. Jelas sekali apa yang baru saja dilakukan wanita pendiam itu, Xiaoyan juga mengandalkan kekuatan jiwa orang biasa untuk menemukan petunjuk. Su Tua juga sedikit mengalihkan pandangannya, dan jelas bahwa pikiran ketiga orang itu juga ada di pandangannya. Bang bang bang. Tepat saat wanita berseragam itu berjalan keluar dengan kaki depannya, seorang pria masuk. Lelaki itu berwajah tirus dan berpakaian rapi. Haha, di generasi muda, Wenzi, guru nasional keluarga kerajaan, datang untuk menyambut murid-murid pavilion Fenxiang dan Tuan Zhu atas nama rajaku. Bukankah Wenzi adalah orang yang paling penting bagi Raja Xuanling? Mengapa Raja Xuanling tidak datang? Penatua Zhu juga bertanya sedikit. Tuan Bambu tidak tahu bahwa serangan keluarga Medusa akhir-akhir ini sangat ganas.
Keluarga kerajaan Xuanling kami telah menderita kerugian besar untuk melawan serangan keluarga Medusa berikutnya. Oleh karena itu, untuk meredam kesombongan Medusa ini, rajaku telah memutuskan untuk mengirim pasukan untuk menyerang keluarga Medusa, jadi aku juga sedang merencanakan strategi pertempuran sekarang. Karena itulah rajaku tidak datang sendiri, mohon maafkan hamba, Tuan Zhu. Wenzi pun tersenyum perlahan, lalu meletakkan kembali kipas bulu itu dengan hati-hati. Sudahlah. Kalau begitu, ayo pergi. Zhu Lao tidak bertanya terlalu banyak, lalu berkata. Lagi pula, dalam perselisihan antara keluarga Medusa dan keluarga kerajaan Xuanling, bahkan tetua Zhu tidak akan terlalu ikut campur. Semuanya, silakan. Wenzi juga memberi isyarat tolong di depannya, lalu tersenyum. Ketika keempat tetua Zhu Lao berjalan terlebih dahulu, Wenzi pun bergegas mengikutinya, tetapi tatapan Wenzi tak pernah lepas dari tubuh Mu Yingying, namun Wenzi sangat samar dan tak ditemukan oleh Zhu Lao. Mengapa aura wanita ini agak familiar? Aku tidak ingat kapan aku bertemu, kata Wenzi perlahan dalam hatinya, berpikir sia-sia, lalu mengikutinya dari dekat. Rombongan 5 orang itu juga keluar dari kamar istirahat, lalu muncul di jalan. Ini adalah jalan paling makmur di kota Xuanling, dan pintu masuk ke kolam Kaisar Xuanling ada di ujung jalan ini. Wenzi pun tersenyum perlahan. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka berjalan bersama di jalan yang ramai. Kota Xuanling ini benar-benar semarak seperti biasanya. Tetua Su juga menatap pemuda di sampingnya, hatinya tersentuh, lalu tersenyum. Tuan Su tidak tahu, ini tempat dengan penduduk terbanyak di kota Xuanling. Saya khawatir paviliun dupa pembakaran tempat Anda berada pun tidak seramai itu. Tapi keduanya tidak sama jenisnya. Paviliun dupa terbakar tempatmu berada, Tuan Zhu, berfokus pada pengembangan bakat, sementara keluarga kerajaan Xuanling kita lebih memperhatikan pewarisan dan penjagaan wilayah yang luas ini, kata Wenzi dengan nada sedikit elegan. Hehe, mungkin. Su Tua tidak mengatakan apa-apa setelah selesai berbicara. Adapun Xiaoyan dan yang lainnya, mereka juga mengikuti Zhu Tua dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, Wenzi tidak berbicara, dan fokus memimpin jalan. Lagi pula, kota Xuanling dan keluarga kekaisaran Xuanling memang jauh. Paviliun dupa sialan. Kali ini, aku pergi khusus untuk menjemput orang-orang itu. Aku tidak menyangka aku tidak bisa mengembalikan ayamnya. Sosok berwajah agak jelek juga perlahan berdiri di jalan dan berkata, kalau aku bertemu orang-orang dari paviliun dupa bakarmu, aku pasti akan bau mulut. Setelah pria itu selesai berbicara, ia pun berjalan-jalan di jalanan yang ramai, tetapi ia tidak tahu bahwa orang ini sedang mendekati Xiaoyan dan yang lainnya. Orang ini adalah pangeran ke-6, Du He. Alasan mengapa Du He dengan lancang pergi ke paviliun Fenxiang untuk menjemput para murid adalah untuk meningkatkan peluangnya untuk dekat dengan ayahnya, dan kedua, itu juga demi tahta masa depan. Ayahnya, Raja Xuanling, telah menduduki jabatan ini selama 100 tahun, dan sudah waktunya untuk menggantikannya, jadi Du He menjadi sangat tidak sabar. Tapi di mana Du He berpikir bahwa orang kuat di paviliun Fenxiang itu seperti awan, dan jika dia pergi kali ini, jika ayahnya tidak menembak, dia akan takut akan nasibnya, karena Du He juga mengetahui dengan paksa bahwa orang yang menembak paviliun dupa bukanlah mengalahkan dewa perang, hanya ingin membunuhnya. Namun untunglah, dengan tembakan ayahnya, meskipun ia kalah dan akhirnya melarikan diri, ia dapat melihat bahwa ayahnya tidak bermaksud menyalahkannya. Tapi begitulah adanya, Du He bersemangat memberikan kontribusi. Xiaoyan mengikuti di belakang Zhu Lao dan Wenzi. Meskipun tidak ada riak di matanya, Xiaoyan sangat terkejut. Keluarga kerajaan Xuanling terletak di tengah Xuantianshan, dan paling banyak diserang oleh klan Medusa. Selain itu, di kedalaman kota Xuanling, sebagian besar manusia yang berlindung di keluarga kerajaan Xuanling, melekat pada mereka, dan tinggal di kota Xuanling. Adapun keluarga kerajaan Xuanling, lokasinya juga jauh di dalam kota Xuanling. Xiaoyan tidak tinggal diam di sepanjang jalan. Kekuatan jiwa yang besar terus menyelimutinya. Sejak pertama kali memasuki gerbang kota Xuanling, Xiaoyan terus melakukan hal ini. Karena menurut tebakan gurunya, Raja Naga Emas, kemungkinan besar api suci ini ada di keluarga kerajaan Xuanling. Di mana tepatnya lokasinya tidak diketahui. Jangan remehkan kota Xuanling ini, kota besar dengan radius hampir 1000 mil. Selain wilayah yang ditempati oleh keluarga kerajaan Xuanling, wilayah yang didudukinya sungguh mengerikan, jadi jika Anda mencarinya secara membabi buta, Anda pasti akan mencari jarum di tumpukan jerami. Itulah sebabnya Xiaoyan terus melepaskan kekuatan jiwanya sepanjang jalan. Keanehan, kota roh mendalam ini membentang ke segala arah. Meskipun aku samar-samar merasakan beberapa aura yang sangat kuat dan samar,
tidak ada aura api suci yang familiar di kota roh mendalam ini. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Seng Yan sama dengan Yi Huo, keduanya merupakan makhluk bawaan, jadi aura Seng Yan mirip dengan Yi Huo, maka Xiao Yan berani menebak. Hehe, kamu ada di sana saat berjalan di depan. Wenzi juga tersenyum perlahan, memimpin keempat Zulao tua di sepanjang jalan. Tentu saja, ada beberapa hal dramatis yang terjadi di tengah-tengahnya. Lagi pula, status Wenzi di keluarga kerajaan Xuanling hanya kalah dari Raja Xuanling. Seketika, banyak orang bermata jeli di kota Xuanling melihat bahwa keempat tetua Zulao dengan hormat dipimpin oleh Wenzi ini, dan mereka juga menunjukkan ekspresi berpikir. Tetapi tidak ada hal tidak menyenangkan yang terjadi. Hehe, aku akan mengurus sesuatu, semuanya, tunggu aku. Seorang pemuda berwajah merenung juga muncul perlahan, lalu ia tampak sedikit cemas di belakang Wenzi. Wenzi juga tampaknya telah menemukan sesuatu untuk ditangani, jadi ia juga menyapa Zulao terlebih dahulu, lalu membawa pemuda itu perlahan menjauh dari Zulao, keduanya berbicara dengan suara rendah. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, mereka juga berdiri di sana dan menunggu. Sungguh sial, saya dimarahi oleh ayah saya, bukannya pergi ke paviliun pembakaran dupa. Akan mencari kekasih kecilku, dia juga tidak ada di sini. Itu benar-benar membuatku kesal. Du He juga berkata dengan kejam di jalan. Pangeran, tenanglah, ini di luar, tidak senonoh. Rombongan yang menemani Du He ke paviliun dupa terbakar juga buru-buru berkata. Sekarang adalah kesempatan besar bagi keturunan Raja Xuanling ini untuk tampil, jadi tidak boleh ada cacat sedikit pun, jika tidak, begitu hak warisan ditolak oleh Raja Xuanling. Aku tahu, sungguh menyebalkan, kata Du He perlahan, lalu mengabaikan pengikutnya, berpikir jernih, dan melangkah maju. Bukankah itu Tuan Wenzi? Mungkinkah aku buta? Petugas itu juga melihat seorang pria memegang kipas bulu tak jauh darinya, lalu bergumam pelan. Sesaat kemudian, petugas itu pun buru-buru mengejarnya. Ledakan. Dengan benturan kecil, Du He hanya merasa telah menabrak dinding tembaga yang tidak bisa dihancurkan dan dinding besi, dan lengannya terkena sedikit rasa sakit. Tidak punya mata, tahukah kau siapa yang kau tabrak? Raungan mendominasi juga perlahan keluar dari mulut Du He. Du He sudah cukup marah hari ini, tetapi dia tidak menyangka akan keluar untuk bersantai dan bertemu beberapa orang bodoh yang berani menentangnya. Kali ini, saat yang tepat untuk melampiaskan amarah. Du He juga melirik orang yang memukulnya, seorang lelaki tua berwajah kurus dan kuning, tanpa gejolak dendam di sekujur tubuhnya, dan dia tampak seperti buah kesemek yang lembut. Kau memukulku, beritahu aku, bagaimana cara menggantinya. Detik berikutnya, Du He juga memikirkan sesuatu yang lucu, amarahnya lenyap tanpa jejak, digantikan oleh senyuman. Xiao Yan juga baru saja melihat Du He ini. Dia tahu Du He adalah anggota keluarga kerajaan Xuanling, tetapi dia berani pergi ke paviliun dupa pembakaran mereka untuk membuat masalah. Ini pertama kalinya. Meskipun akhirnya gagal, Xiao Yan juga tahu bahwa Du He ini sebenarnya adalah pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling. Status ini agak luar biasa. Biarkan. Hei, ayo Rang. Rombongan di samping Du He juga bergegas menuju landasan, tetapi semakin banyak orang yang menonton, dan rombongan Du He juga tenggelam di lautan manusia. Batuk. Xiao Yan juga terbatuk, dan saat berikutnya dia ingin melangkah maju untuk membersihkan pengepungan, tetapi dia dihalangi oleh Zhu Tua dengan lambaian tangannya. Tidak apa-apa, kata Penatua Zhu dengan ringan. Bagaimana kamu ingin membayar? Tetua Zhu juga bertanya perlahan. Hehe, aku tidak mau banyak. Lihat, kau memukulku duluan. Pakaianku sangat mahal. Bahkan jika kau membayar 1000 koin emas, kata Du He perlahan, suaranya penuh canda. Bukankah ini jelas-jelas perampokan? Ini benar-benar memburuk. Tunggu, kurasa orang ini agak mirip Du He, pangeran ke-6 keluarga kerajaan Xuanling. Apa kau bilang? Serangkaian kata-kata Dang Duanxi pun beredar, namun sudah jelas bahwa di jalan yang ramai seperti ini, selama ada sedikit kehebohan, banyak orang yang suka menonton kehebohan itu akan berkumpul. Oh, jangan bilang, itu benar-benar Du He, pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling. Para penonton juga mengenali Du He dan langsung berkata, Hei, apa yang terjadi? Pangeran ke-6 yang bermartabat, Du He, apakah menindas orang lain? Apakah pakaianmu saja bernilai 1000 koin emas? Saya tidak berpikir koin emas itu bernilai. Di tengah kerumunan, seseorang yang tidak takut dengan identitas pangeran ke-6 juga berkata, Pak Tua, tak apa-apa. Ini anak tak tahu malu di depanmu. Apa yang dia katakan tak bisa dipercaya. Sosok yang berbicara tadi juga berkata perlahan. 1000 koin emas, 1 lebih dan 1 kurang. Kalau tidak, bawa saja ke keluarga kerajaan.
kata Duhe dengan marah. Namun saat mata Duhe menangkap sosok orang yang menabraknya, ada perasaan trans di dalam jiwanya, seolah-olah lelaki tua itu telah melihatnya sendiri. Tetapi Duhe tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Lagi pula, di paviliun dupa terbakar, jarak antara Zhu Tua dan Duhe terlalu jauh. Dengan penglihatan Duhe, wajar saja ia tidak ingat seperti apa rupa Zhu Tua, jadi wajar saja untuk situasi ini. Salah satu alasan terpenting mengapa Duhe begitu marah adalah karena semakin banyak orang yang menonton, dan reputasinya di kota Xuanling ini tidak terlalu baik. Yang terpenting adalah, orang tua itulah yang menabraknya. Jika masalah ini terbongkar, maka Duhe tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, dan itulah alasannya mengapa Duhe buru-buru membebaskan dirinya. Brengsek, orang tua ini sebenarnya, ada sesuatu yang terjadi. Pria berkode area di sebelah Duhe menerobos kerumunan, lalu melihat Xiao Yan dan beberapa orang lainnya. Namun, ketika matanya melihat Zhu Lao, pupil matanya pun mengecil. Berdiri, orang tua, aku akan turun tangga untukmu, jangan bodoh. Duhe mendengus dingin, lalu berkata. Meskipun Duhe berpura-pura tenang, semakin banyak orang yang menonton, dan dia merasa bersalah. Tulangku keras, kata Zhu Lao pelan, tapi suaranya sangat keras, dan banyak orang di sekitarnya bisa mendengar suara Zhu Lao. Suara ini, Wenzi, yang tidak jauh dari sana, juga tampaknya telah menemukan sesuatu, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat lokasi Zhu Tua sebelumnya. Kamu kembali dulu, dan aku akan memberitahumu secara rinci setelah aku selesai menangani masalah ini di sini. Selain itu, kami membawa kedua orang itu ke pintu masuk istana bawah tanah untuk menunggu kami. Semoga tidak ada masalah, kata Wenzi kepada pemuda di depannya. Setelah selesai berbicara, ia segera berjalan menuju tempat Zhu Tua dan yang lainnya berada. Hehe, guru nasional master ada di sini. Ada tontonan bagus yang bisa ditonton sekarang. Beberapa orang di sekitar juga ikut mencemooh, lalu langsung memberi jalan, lalu membiarkan Wenzi berjalan perlahan ke tengah. Anak ini tahu hal-hal buruk. Saat pertama kali melihat Duhe, Wenzi bergumam dalam hatinya. Wenzi berjalan memasuki arena, Duhe dan Zhu Lao berada di tengah-tengah, jelas mereka adalah pihak yang terlibat, tetapi Wenzi tidak bertanya apa-apa, dia hanya berkata kepada Duhe. Minta maaf pada tuanmu. Sebuah suara marah juga meraung ke arah Duhe. Tapi jelas itu dia, Duhe juga tidak mau dan buru-buru membela diri. Bukankah itu cukup memalukan? Wenzi juga mendengus dingin, lalu berhenti menatap Duhe. Memalingkan kepalanya menatap bambu tua di depannya, ketegasan awalnya telah hilang, digantikan oleh senyuman di wajahnya. Tuan, bukankah anak ini membuat masalah? Wenzi juga perlahan memelototi Duhe, yang berada di sampingnya, lalu berkata dengan hormat kepada Zhu Tua. Saya tidak membuat masalah, tetapi dia langsung menyerang saya, dan memfitnah bahwa saya yang memukulnya terlebih dahulu. Hei, keluarga kerajaan Xuanling ini benar-benar mengerikan. Zhu Lao juga berkata, dan setelah berbicara, dia juga membuat ekspresi menyakitkan, yang menyebabkan banyak orang di sekitar mencemooh dan mengutuk Duhe. Sudah lama ku dengar keenam pangeran ini bodoh dan tidak kompeten sepanjang hari, dan mereka menindas gadis-gadis muda dari keluarga baik-baik. Sekarang mereka malah menindas seorang pria tua. Benar sekali, aku tidak tahu mengapa Raja Xuanling membiarkan pemborosan seperti itu. Kata-kata Duan Si terus keluar dari kerumunan penonton. Mengapa kamu berdiri diam? Berlututlah dan minta maaf kepada para senior. Wenzi juga melihat bahwa Duhe tidak bermaksud bertindak sama sekali, lalu membuka mulutnya dan berkata, Wenzi, jangan harap kau bisa menyalahkanku jika kau seorang guru nasional. Tidak, Duhe juga mendengus dingin dan berkata, kau sendiri yang menanggung akibatnya. Wenzi pun memperhatikan semakin banyak orang yang menonton, dan segera mengambil tindakan. Saya melihat gerakan Wenzi yang seperti hantu, dan saat berikutnya, dia juga tiba-tiba muncul di belakang Duhe, lalu mengangkat kakinya sedikit dan menendang pergelangan kaki Duhe dengan kejam. Sambil berteriak, Duhe bahkan tidak punya waktu untuk mencari tahu seperti apa keadaannya sebelum dia berlutut dengan suara pop. Itu hanya junior, itu hanya pelajaran sederhana. Ayo pergi, kata Penatua Zhu perlahan, lalu berjalan menuju kedalaman kota Xuanling tanpa menoleh ke belakang. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga diam-diam mengagumi Zhu Tua ini. Pangeran ke-6, Duhe, jelas pernah pergi ke paviliun dupa pembakaran mereka untuk mencoba membuat masalah sebelumnya, dan ia gagal. Namun, di wilayah keluarga kerajaan Xuanling, menggunakan rakyat mereka sendiri untuk menamparkan wajah pangeran mereka sendiri sangatlah menyenangkan. Bagaimanapun juga, paviliun pembakaran dupa sangatlah protektif.
Xiaoyan dan yang lainnya juga tertawa, lalu perlahan mengikuti. Pangeran ke-6 Duhe, lakukan sendiri. Atas nama keluarga kerajaan, saya secara resmi memperingatkan Anda bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk membaca apapun. Wenzi pun berkata perlahan, lalu mengikuti. Kelompok 5 orang itu juga menghilang dari pandangan semua orang. Sisanya, mata Duhe menunjukkan keputusasaan. Kali ini, tampaknya telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya diprovokasi. Karena Duhe tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling sungguh penting, kecuali ayahnya, Raja Xuanling, Wenzi ini juga sulit dikejar sepatah kata pun. Jika Wenzi berkata demikian, maka dia akan kehilangan kualifikasinya untuk mencalonkan diri sebagai pewaris berikutnya. Kehilangan semua rute pelarian, apa saja detail dari keempat orang itu, dan bagaimana mungkin guru Wenzi ini memperlakukan mereka seperti ini. Beberapa orang yang bermata tajam juga memperhatikan sikap guru Wenzi terhadap keempat orang itu, dan segera menjadi termenung. Ketika masalah itu selesai, para penonton juga bubar satu demi satu, hanya menyisakan Duhe dan rombongan yang berdiri di sana dengan tatapan kosong. Aku tidak berdamai. Duhe juga berteriak di langit, lalu berkata dengan kosong. Kata-kata Wenzi tidak diragukan lagi telah menempatkan Duhe di istana yang dingin. Di masa depan, keluarga kerajaan Xuanling tidak akan memberinya hadiah apapun, atau dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam urusan lain. Dalam kasus ini, Duhe ini juga seorang pangeran hanya dalam nama saja. Pangeran ke-6, ayo pergi. Masalah ini perlu dibicarakan dalam jangka panjang. Petugas itu pun merenung. Ayo pergi. Duhe juga tahu bahwa ini bukan tempat untuk berdiskusi, jadi dia pun meninggalkan tempat ini dan menuju kediamannya. Haha, aku membuat beberapa orang tertawa. Wenzi pun meminta maaf kepada Zhu Tua. Lagi pula, karakter dan status pangeran ke-6 memang tidak terlalu baik, dan jika mereka dibuang, ya sudahlah. Tidak apa-apa, mari kita lakukan hal besar dulu, kata Penatua Zhu. Kelima orang itu berjalan di jalan, perlahan menuju ke kedalaman kota Xuanling. Ngomong-ngomong, kudengar akan ada lelang besar-besaran di kota Xuanling beberapa bulan lagi. Zulao juga sepertinya teringat sesuatu, lalu berkata, hehe, kalau orang dewasa tertarik, kalian bisa ikut serta pada saat itu. Akan ada banyak hal aneh dalam lelang ini. Wenzi juga tertawa, hehe, kalau begitu aku pasti akan ke sana. Ngomong-ngomong, ajak anak-anak kecil ini melihat dunia, kata Zulao perlahan, lalu tanpa ragu lagi, ia melangkah keluar lebih dulu. Lelang. Mata Xiaoyan juga bergumam dan menjadi sangat panas. Jika orang kuat seperti Zulao tua ini saja tertarik pada pelelangan, barang-barang lelang tersebut sangatlah berharga. Sang alkemis berkata bahwa profesi yang paling subur, belum lagi seorang apoteker tingkat tinggi seperti Xiaoyan, itu bukanlah sesuatu yang berlebihan. Masih ada lebih dari sebulan sebelum pelelangan. Saat ini, kalian harus merendam kolam Kaisar Xuanling dengan benar, kata Penatua Zhu. Apa yang dikatakan Tuan itu benar sekali. Semuanya, silakan ikut denganku. Wenzi pun setuju, dan sesaat kemudian, Wenzi pun memimpin beberapa orang menuju ke suatu tempat yang sangat mempesona. Di mana, penjagaannya sangat ketat. Ada ratusan prajurit yang menjaganya, dan ada beberapa orang kuat dan berkuasa yang duduk di kota itu. Saat mendongak, tampaklah beberapa karakter besar yang sangat menarik berdiri perlahan.